Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, pada pagi hari ini Presiden Jokowi akan membuka konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 yang digelar pada hari ini di Bali International Convention Center. Dan rencananya juga nantinya Presiden Jokowi akan dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela KTT tersebut. Nanti juga agenda akan berlanjut pada penyampaian pidato dari pebisnis asal Amerika Serikat Elon Musk selama 10 menit yang kemudian akan disampaikan juga pidato dari Presiden World Water Council Loïc Fauchon. Dan apa kira-kira yang menjadi isu utama dalam pembahasan ataupun pada KTT World Water Forum di Bali pada hari ini? Kita sudah terhubung dengan reporter TV One, ada Rehana Mezia yang berada di Bali. Selamat pagi Rehana, apa yang menjadi pembahasan penting pada World Water Forum ke-10 tahun 2024 kali ini? Ya baik, selamat pagi Putri Windasari dan juga pemirsa. Indonesia di tahun ini dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam acara World Water Forum atau Forum Air Sedunia yang dilaksanakan di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Nusa Dua Bali. Ada pula memang untuk sejumlah persiapannya sendiri dari hari kemarin juga masih terus disempurnakan. Sampai sekarang Putri Windasari dan juga pemirsa, akhirnya World Water Forum atau Forum Air Sedunia ke-10 yang bertajuk tema Water for Share Prosperity akan resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi juga oleh Presiden dari World Water Council, yakni Mr. Loïc Fauchon. Hadir juga beberapa pemangku kepentingan, diantaranya adalah Perdana Menteri, kemudian juga ada dari organisasi dan beberapa stakeholder lainnya yang berkumpul, dan yang jumlahnya ini diperkirakan akan ribuan yang hadir, sekitar 6.000 yang hadir dalam acara pembukaan dari World Water Forum ke-10 ini. Ada pula memang untuk isu penting yang akan dibahas Putri Windasari dan juga pemirsa, ini seputar mengenai konservasi air, kemudian juga ada air bersih dan juga sanitasi, ada kesehatan pangan dan juga energi, kemudian ada mitigasi bencana alam. Yang pembahasan tersebut juga dipecah lagi ke dalam beberapa subtema. Untuk subtemanya sendiri akan ada Water Security and Prosperity, kemudian Water for Humans and Nature, kemudian ada Disaster Risk Reduction and Management, ada juga Governance, Cooperation and Hydro Diplomasi, ada Sustainable Water Finance and Knowledge and Innovation. Putri dan juga pemirsa, memang jika kita lihat untuk pembukaan dari World Water Forum ini juga serangkaian acara sebelumnya telah dilakukan, di mana di hari Sabtu ada acara dari Balinese Water Purification yang dilaksanakan di Kura-Kura Bali dan dihadiri setidaknya ada 2.000 pemangku kepentingan yang hadir dalam acara tersebut. Ini juga dilakukan adalah untuk memperkenalkan budaya Bali, kemudian juga untuk memperkenalkan bahwasannya Bali ini juga menjadikan air sebagai salah satu sumber utama dalam kehidupan. Kemudian juga di hari kemarin ada gala dinner. Dalam gala dinner tersebut ribuan pemangku kepentingan juga hadir, terutama dari para delegasi dan juga undangan dari World Water Forum ini untuk beramah tamah jelang pembukaan yang dilaksanakan tepat di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Nusa Dua Bali. Ada pula untuk jika kita lihat Putri dan juga pemirsa, di acara kali ini opening ceremony-nya sendiri akan dilaksanakan pada jam 8. Openingnya akan dibagi untuk menjadi di dua tempat, yakni satunya adalah di Mangapura Hall untuk para delegasi yang datang secara langsung, kemudian juga untuk delegasi yang lainnya yakni akan hadir juga dalam sistem mirroring. Kemudian juga nantinya akan dilanjutkan langsung untuk pertemuan konferensi tingkat tinggi dari World Water Forum ke-10 ini yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden dari World Water Council, yakni Mr. Loïc Fauchon, yang mencakup beberapa tema, yakni ada tema dari politik, tematik, kemudian juga ada dari regional yang khusus dilaksanakan dari tanggal 20 hingga nanti 25 Mei 2024. Kemudian jika ditotalkan pemirsa, yang hadir dalam acara opening ceremony ini totalnya ada sekitar 6.000 orang yang hadir, dan juga dari 6.000 tersebut ada beberapa perwakilan negara, tentunya dari 108 negara, kemudian dari 30 organisasi internasional. Ini juga menjadi spesial Putri dan juga pemirsa karena forum ataupun World Water Forum ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, dan di tahun ini Indonesia dipercaya untuk menjadi negara Asia Tenggara yang menyelenggarakan forum ke-10 dalam World Water Forum
ini yang dilaksanakan di Bali. Kemudian sedikit menyinggung mengenai rundown di hari ini pemirsa, yang mana kedatangan sendiri kami juga sempat memantau tadi ada banyak sekali undangan dan juga delegasi yang sudah berkumpul sejak jam 8 pagi tadi. Kemudian juga Presiden Indonesia yakni Mr. Presiden Joko Widodo terlebih dahulu nanti akan melakukan penyambutan sekitar pukul 8.30 WITA. Dilanjutkan juga nanti bersama-sama akan ada opening ceremony yakni di Mangapura Hall BICC sekitar pukul 8.55 WITA. Kemudian juga bertepatan yakni di Nusantara Hall di tempat saya mengabarkan saat ini di BICC sekitar pukul 9.45 WITA juga nantinya Presiden Joko Widodo kemudian akan langsung memulai konferensi tingkat tinggi atau pertemuan dari para pemangku kepentingan yang hadir untuk membahas tentunya mengenai persoalan air dan juga sanitasi global. Tercatat para pemimpin dunia yang akan hadir dalam high level meeting tersebut. Ini ada beberapa negara tentunya pemirsa yang memang sudah diundang dan yang hadir di pagi hari ini diantaranya adalah Perdana Menteri Tajikistan, ada juga Presiden Sri Lanka, kemudian Presiden Fiji, ada juga Wakil Perdana Menteri Malaysia, kemudian Wakil Perdana Menteri Papua New Guinea. Dan di hari yang sama ini tentunya sekitar pukul 1 WITA akan dilaksanakan opening fair and expo dari World Water Forum yang ke-10 ini, yang selanjutnya juga acaranya akan dilanjutkan sekitar pukul 13 WITA. Kemudian nanti akan ada parliamentary meeting yang digelar di Pecatu 3 dan juga 5 Nusantara 2 Convention Center. Pertemuan ini juga diketahui akan dihadiri oleh Puan Maharani. Kemudian juga memang usai pertemuan tersebut nantinya para kepala negara dan delegasi dari peserta World Water Forum akan berkunjung ke kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Igusti Ngurah Rai sekitar pukul 15.30. Nantinya juga rangkaian ini akan ditutup dengan kurva parade di Bali Collection sekitar pukul 16.30 WITA. Untuk jam meetingnya sendiri kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa untuk high level ini akan dimulai dari pukul 10 hingga nanti jam 1 siang. Kemudian untuk bilateral meeting yakni pada jam 2 hingga jam 4 sore. Kemudian juga dilanjutkan dengan ministerial meeting dan nanti juga diketahui akan ada konvers untuk memberikan ataupun untuk memberitahukan kepada media mengenai apa saja sebetulnya poin-poin meeting yang kemudian dibahas di hari ini. Diketahui juga untuk di hari ini sendiri Putri dan juga pemirsa akan ada penandatanganan MOU atau Memorandum of Understanding antara PT Dana Reksa dengan strategic partner perihal peran dalam pelaksanaan proyek Indonesia Water Fund dalam acara tentunya World Water Forum ke-10 ini, yang nanti juga akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Republik Indonesia dan juga oleh dari perwakilan dari Republik Cina begitu. Untuk beberapa topik yang dibahas dalam meeting di hari ini, Putri dan juga pemirsa, kini ada beberapa topik termasuk dari boosting renewable energy generation from water and wastewater, and then water resources management across borders, basins, and scales from source to sea. Lalu ada trilateral meeting between China, Korea, and Japan, and then dealing with water pollution and scientific planning and food involvement. Tentunya juga ada beberapa kemudian agenda yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu karena memang meeting di hari ini juga akan dihadiri oleh banyak sekali para pemangku kepentingan yang tentunya membahas mengenai sumber daya air yang berkelanjutan. Disinggung sedikit untuk mengenai DPR sendiri karena memang ada juga meeting ini dari DPR yang diketahui membawa beberapa isu penting. Salah satunya adalah terkait tentunya mengenai sumber daya air yang berkelanjutan yang akan dilaksanakan di World Water Forum yang akan dilaksanakan di Bali ini, yang mana ada 4 hal yang akan didorong dalam untuk World Water Forum di Indonesia ini oleh Parlemen melalui BKSAP dari DPR RI. Yang pertama adalah untuk mendorong pembahasan isu air dan sanitasi. Yang selanjutnya adalah kearifan lokal, kekuatan sejarah adat dalam menghormati air, membuka ruang secara inklusif dan merata bagi komunitas lokal, dan beberapa poin penting lainnya. Tentunya kita juga masih akan terus memantau bersama bagaimana opening seremoni yang dihadiri oleh 6.000 orang dalam World Water Forum ke-10 ini. Dari Bali saya kembalikan kepada Anda di studio di Jakarta, Putri. Baik, Rehana, untuk hasil pertemuan dari KTT ini nantinya bentuknya seperti apa, Rehana? Ya baik, untuk hasilnya sendiri memang nantinya akan ada beberapa
beberapa hasil begitu Putri dan juga pemirsa, yang mana untuk hasilnya sendiri selain ada MOU tadi, kesepakatan bersama dan yang lain-lainnya, kemudian juga ada penetapan World Lake Day dan juga ada pembentukan Center of Excellence and Water and Climate Resilience. Ini juga telah dikoordinasikan oleh BMKG, yang dimana telah menyiapkan konsep notes yang berfokus kepada beberapa aspek. Di antaranya adalah ada kerjasama, riset, dan juga pertukaran data, bukan pada pembangunan gedung fisik saja, tapi juga usulannya nanti akan mencakup struktur serta pembangunan organisasi dan rencana dari sumber pendanaan operasional. Kemudian juga ada dari Water Management for Small Islands, di mana untuk poin yang ini adalah Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas dari pulau terluar dalam memproduksi air bersih. Maka untuk isu air bersih ini masih perlu dikontekskan dalam isu berskala global yang tidak hanya terbatas pada negara-negara di kepulauan kecil saja, Putri dan juga pemirsa. Dan yang terakhir adalah tentunya ini pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concentrate Deliverables in Action, di mana di poin ini adalah sifatnya inklusif, namun dan juga sukarela, yang berisi mengenai daftar proyek, kemudian juga ada inisiatif dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholder air di tingkat nasional, regional, dan juga tentunya internasional. Khusus untuk di Indonesia sendiri ini akan menyiapkan forum ataupun platform online untuk proses submisinya. Demikian Putri dan juga pemirsa. Baik, Rehana, kalau untuk Indonesia sendiri, misi penting apa yang dibawa Indonesia dalam KTT World Water Forum ke-10 ini? Ya, untuk misi penting yang dibahas oleh Indonesia ini tentunya ada beberapa poin yang nantinya akan dibahas dengan pemangku kepentingan dalam World Water Forum ke-10 yang bertajuk Water for Shared Prosperity ini, Putri dan juga pemirsa, di mana ada 4 poin yang menjadi pembahasan utama. Di antaranya adalah konservasi air, kemudian juga ada air bersih dan sanitasi, ada juga ketahanan pangan dan energi, kemudian yang terakhir adalah ada mitigasi bencana alam. Tentunya dari keempat poin tersebut dibagi lagi menjadi ke dalam beberapa subtema, yakni ada 6 subtema, diantaranya adalah dari water security and prosperity, kemudian dari water of humans and nature, dan beberapa topik penting lainnya yang akan dibawa oleh Indonesia dalam World Water Forum ini. Putri. And everything that Indonesia has to offer. It's amazing being here in Bali in Indonesia. So, hopefully everyone saw the mangrove forests, because those are very impressive. It's several 100,000 acres of mangroves that I think have been replanted, if I recall correctly. So there are a lot of great things happening in Indonesia and the rest of the world. Overall, I would say I'm quite sort of optimistic for the future. I think we should never be complacent or entitled, but I do think that if we're not complacent and entitled, that the future will actually be great for the world. And I think we're headed to a bright future overall. And with respect to water, I've always thought we call Earth Earth, but actually Earth is 70% water by surface area. So technically, I think if aliens came here, and a lot of people think aliens have come here, because they're always asking me about aliens, they would name us water, because we are 70% water and only 30% land. So what that means is the potential for solving any given water issue is extremely good because there is so much water. There's obviously desalination required at times and the transport of water, but desalination, as I think most people know, has become very inexpensive and so really the availability of fresh water is simply about energy and transport. So that's when I talk to even very well-read, very smart people in the United States, they will often think, well, the water crisis is unsolvable. But in fact, it is very solvable. And there are continuing breakthroughs in the efficiency of desalination. And anyway, I think we've got a great water future ahead of us. And
I think, a great sustainable energy future ahead of us. Yes. So anyway, hopefully that is. I'm kicking things off on a positive note, but I think with good basis for doing so. Yeah. With that, I think the next section is really just some questions or Q&A. If anyone would like to ask me anything about anything, I suppose we should generally stick to the topic of water, given that it's the water conference. But I'm happy to answer other questions as well. I'm not quite sure how the logistics of question posing works, but you could just say a question.